Bahwa hari ini saya akan membahas tentang 4 hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk peternak pemula agar bisa memulai ternak murai batu. Nah, oke, yang pertama adalah yang kita siapkan tentunya adalah yang pertama adalah jangan lupa subscribe-nya buat Uatan. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Hari ini hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020. Alhamdulillah hari ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Dalam kesempatan ini saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian video-video saya sebelumnya banyak kekurangannya. Maka dari itu saya mohon kritik dan saran dari Sobat Kicau Mania semua. Hari ini saya akan memanen kandang nomor 1. Nah, kebetulan hari ini udah 7 hari dari menetas gitu. Nah, nanti setelah panen akan saya bahas juga tentang 4 hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk memulai ternak murai batu. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan video kali ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel PMB Project. Dengan support like dan subscribe dari Sobat Kicau Mania semua akan menambah semangat saya untuk membuat video-video saya selanjutnya. Oke, lanjut kita ke panen. Oke, Sobat Kicau Mania, inilah hasil panen kita hari ini. Alhamdulillah 3 ekor. Dan selanjutnya nanti akan saya bahas seperti yang telah saya sampaikan tadi di pembukaan. Akan saya bahas tentang apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan untuk kita memulai ternak murai batu. Oke, nanti setelah pengkondisian kandang setelah panen ini nanti akan kita bahas tentang hal tersebut. Terima kasih. Oke, Sobat Kicau Mania, setelah tadi kita panen, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa hari ini saya akan membahas tentang 4 hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk peternak pemula agar bisa memulai ternak murai batu. Nah, oke, yang pertama adalah yang kita siapkan tentunya adalah yang pertama adalah kandang. Nah, kandang ini sangat berperan penting untuk kelancaran kita dalam memulai ternak murai batu. Kandang tidak perlu bagus, tidak perlu terlalu mewah. Yang terpenting adalah nyaman untuk burung itu sendiri, karena dengan kandang yang nyaman tentunya burung itu akan cepat untuk berreproduksi. Menurut saya kriteria nyaman itu ada beberapa hal penunjang. Yang pertama adalah di dalam kandang itu harus ada
sirkulasi udara yang cukup bagus. Nah, kalau di kandang saya ini karena di indoor, nah ini salah satu tempat untuk sirkulasi udara. Ada dua, yang satu di sini dan satu di sebelah sana. Nah, itu. Nah, yang pertama itu tentunya dengan perputaran udara yang bagus, sirkulasi udara yang bagus, tentunya murai akan merasa nyaman karena tidak merasa pengap, karena memang udara selalu berganti. Itu yang pertama untuk kondisi kandang yang bagus, yaitu sirkulasi udara. Yang kedua adalah pencahayaan. Pencahayaan seperti di saya ini, di atasnya memakai fiber. Yang sebelah sini, yang sebelah sana saya memakai genteng kaca. Jadi kalau pagi ada cahaya matahari masuk, di kandang akan terang dan tidak perlu memakai lampu secara 24 jam. Nah, saya menyambung yang poin ke-1, yaitu tentang sirkulasi udara. Bahan atap saya itu terbuat dari genteng. Jadi karena genteng posisinya antara sela-sela genteng satu dengan yang lain itu ada sela-sela. Nah, di sana tentunya sirkulasi udaranya akan bagus, ada ruang untuk keluar masuk udara. Berbeda dengan yang memakai asbes, walaupun tidak menutup kemungkinan memakai asbes pun bagus, asalkan jarak antara atas kandang dengan atap agak jauh. Karena kalau asbes itu kan kalau musim panas akan terasa sangat panas dan tentu akan membuat burung kita merasa tidak nyaman. Yang pertama tadi sirkulasi, yang kedua adalah pencahayaan, yang ketiga adalah kelembapan kandang itu. Kalau menurut bahasa saya mungkin kesejukan kandang. Kalau kelembapan mungkin ya itu secara bahasa apa? Nah, bahasa biologi itu kelembaban. Ini kalau menurut saya kesejukan. Jadi kalau kita di dalam kandang ini merasa sejuk, tentu burung kita juga akan merasa nyaman juga. Nah, ini kelembapan tersebut harus kita jaga. Seperti yang saya katakan tadi, karena genteng itu kan bahannya dari tanah, jadi itu dapat membantu juga kelembapan dari kandang kita. Di samping itu juga seperti sirkulasi udara tadi juga tentu membantu kelembapan di dalam kandang tersebut. Nah, yang keempat selanjutnya adalah tentang kandang, yaitu kebersihan kandang itu sendiri. Jadi seperti di video saya yang sebelumnya nanti bisa dilihat oleh Sobat Kicomania tentang pengkondisian kandang setelah panen. Nah, itu secara berkala kebersihan kandang itu harus kita bersihkan, yaitu setelah panen, kalaupun tidak panen minimal 1 bulan sekali harus kita bersihkan agar kotoran yang menumpuk di dalam kandang ternak itu tidak menimbulkan bakteri ataupun bau-bau yang tidak mengenakan. Nah, jadi mungkin itu bahasan yang pertama, yaitu tentang kandang yang harus dipersiapkan, karena kandang tentu berperan penting untuk kelancaran dalam proses kita berternak burung murai. Oke Sobat Kicomania, ini ada yang perlu pahakan sedikit tentang ukuran kandang. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, kandang tidak perlu terlalu bagus atau mewah, yang penting nyaman. Nah, ukuran kandang di tempat peternakan saya ini, ukurannya adalah lebarnya 90 cm, 90 cm. Terus panjang ke belakangnya itu 90 cm juga. Nah, sementara tingginya adalah kurang lebih 2 meter. Nah, mungkin di tempat Sobat Kicomania mau lebih lebar silahkan, atau mungkin bisa dipersempit sedikit boleh, silahkan juga. Tentu melihat kondisi
lokasi di tempat Sobat Kicomania agar dapat diterapkan, misalnya panjangnya sekian dapat terbentuk berapa kandang, itu tentunya akan lebih baik dan menyesuaikan dengan lokasi di tempat Sobat Kicomania. Oke Sobat Kicomania, hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pemilihan indukan untuk ternak murai batu. Pemilihan indukan menurut saya begini, khususnya untuk Sobat Kicomania yang baru belajar ternak murai, diusahakan untuk menyesuaikan budget aja, jangan terlalu memaksakan untuk membeli indukan yang di luar kemampuan kita, walaupun kita berpikiran idealis gitu, ini yang berpanjang, yang lorok, ataupun yang albino. Jadi kita menyesuaikan dulu aja dengan kemampuan daya beli kita, agar kita tidak terlalu berharap tinggi-tinggi gitu. Jadi seandainya kita membeli indukan yang biasa-biasa aja sesuai dengan kemampuan kita, jika nanti ada kendala ataupun kegagalan, kita tidak terlalu begitu kecewa gitu. Nah, seperti saya dulu, saya beli indukan yang biasa-biasa aja. Yang penting kita dapat belajar tentang seluk-beluk dan lika-liku ternak murai batu. Setelah kita berhasil dan mengetahui cara beternak, hasil ternakan kita jual. Hasilnya kita berikan indukan yang sesuai dengan keinginan kita. Itu patokan ataupun prinsip saya sendiri gitu, agar nantinya kalau kita gagal tidak akan terlalu kecewa, karena kita membeli sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya kita ke materi lagi, yaitu tentang pemilihan jantan untuk indukan. Secara umur kalau menurut saya ya minimal umuran 1,5 tahun ataupun 2 tahun. Jadi 2 kali amrolan atau 2 kali larasan. Itu yang pertama, amrol dari trotol ke merah, yang keduanya amrol dari merah ke merah lagi. Tapi umur bukan patokan untuk kesiapan burung itu sendiri, karena walaupun kondisinya umur udah mencukupi, tapi kalau kondisinya belum memungkinkan untuk diternak, tidak bisa dipaksakan juga gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang lepas trotol yang umuran kurang lebih 9-10 bulan, ada juga yang sukses untuk diternakan. Cuma menurut saya kalau 2 kali amrolan atau 2 kali larasan, secara fisik dan mental jantan udah siap dan matang untuk berreproduksi. Seperti yang saya sebutkan tadi, bukan semata-mata umur yang jadi patokan, tapi kondisi burung itu sendiri yang jadi patokan kesiapan untuk berproduksi. Jadi kalau umur udah mencapai 1,5 tahun ataupun 2 tahun, udah 2 kali larasan atau 2 kali amrolan, tapi kondisinya harus gacor, harus ngadu atau nyerang kalau lihat lawan, dan bila didekatkan ke betina dia akan merayu, karena kesiapan jantan akan mempengaruhi cepat atau lamanya proses penjaduhan itu sendiri. Kalau ciri-ciri fisik burung ya kalau menurut saya sih kembali ke seleranya masing-masing, mau yang pilih yang besar, posturnya ada yang sedang badannya ramping, kakinya hitam, lehernya panjang, mau ekor panjang, ekor pendek, ekor sedang, ada yang suka juga dengan mata yang gede, berotot, ada yang paruh celah, paruhnya panjang. Nah, itu kembali ke selera tiap peternak.
yang terpenting menurut saya adalah kesiapan dari jantan tersebut untuk dijodohkan. Walaupun ciri-ciri fisik ya kembali ke selera peternak itu sendiri ya. Untuk peternak yang baru memulai menurut saya yang terlalu idealis ya, kita boleh idealis ya, untuk tahap awal kita ya standar aja itu. Yang penting jantan itu dalam kondisi siap untuk kita ternakan. Setelah calon indukan jantan, kita harus memilih juga indukan betina. Indukan betina ini biasanya lebih cepat birahinya, cepat untuk berproduksi karena biasanya lepas trotol dia biasanya udah siap untuk berproduksi. Misalnya lepas trotol umur 5 bulan beres bulunya, kurang lebih 2 bulan setelah beres bulu yang kemungkinan umur 8 atau 9 bulan, biasanya betina lebih cepat untuk siap berproduksi. Jadi umuran 8 sampai 9 bulan itu seandainya kita mengurusnya dari trotol sampai beres trotol itu bagus, perawatannya maksimal, nah, tentunya akan mempercepat kesiapan betina tersebut untuk dijodohkan. Bahkan kadang-kadang ada yang umur 7 sampai 8 bulan itu ketika didekatkan dengan jantan yang gacor dia udah ngeleper. Itu ngeleper itu sebagai tanda kesiapan dari betina untuk dijodohkan. Tapi tidak semua betina yang siap juga ngeleper, nggak semuanya. Tapi seandainya ada mungkin sobat kicomania yang berpendapat minimal 1 tahun ya silahkan, karena tentunya setiap peternak mempunyai patokan tersendiri. Cuma ini sekedar pengalaman saya aja yang selama ini betina yang lepas trotol dirawat selama 1 sampai 2 bulan, mandi, jemur, dan dengan asupan makanan yang bagus, EF-nya yang bagus, betina yang umuran 8-9 bulan itu di tangkaran saya udah siap untuk dijodohkan. Oke sobat kicomania, setelah tadi kita membahas tentang kandang, yang kedua tentang pembelian indukan, sekarang kita membahas poin yang ketiga, yaitu tentang pakan yang harus disediakan untuk kita memulai ternak murai batu. Nah, di kandang PMB saya memberikan 3 pakan. Yang pertama adalah ini jangkrik. Nah, masalah porsi nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya, maaf. Nah, itu tentang pakan keseharian. Nah, nanti bisa dilihat di sana berapa jangkrik yang diberikan. Mungkin juga di tempat sobat kicomania agak kesulitan jangkrik, seperti saya pernah ditelepon oleh Bang Nasution dari Medan, katanya di daerah beliau kesulitan jangkrik. Nah, itu bisa diganti pakan alternatif lain yang mungkin memang melimpah di tempat sobat kicomania. Bisa diganti dengan ikan-ikan kecil yang mungkin ada, atau mungkin ulat kandang ataupun yang lainnya. Cuma kalau di sini saya pakan utamanya adalah jangkrik. Nah, yang kedua adalah saya memakai ini ulat Hongkong. Ulat Hongkong ini juga dibahas di video saya sebelumnya tentang pemberian pakan keseharian, porsinya bagaimana, pemberiannya bagaimana, karena ini tidak setiap hari saya kasihkan. Biasanya cuma posisi pas mau kawin, pas dia ngeloloh, ataupun posisi-posisi tertentu gitu. Nah, ini di sini cukup banyak yang jualannya. Nah, ini maka saya berikan sebagai pakan. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah cacing. Nah, ini kebetulan ini
cacing saya dapat dari kebun, dapat nyari sendiri karena ini musim penghujan, jadi banyak tersedia di kebun, kita tinggal mencari. Biasanya kalau di musim kemarau saya harus membeli di pasar burung karena memang di musim kemarau kalau mencari di kebun agak sulit dan susah juga, jarang ada itu. Jadi harus membeli ke pasar burung dari peternak cacing. Nah, di samping itu juga mungkin ada yang bertanya-tanya apakah kroto saya memakai. Kadang-kadang saya memakai kalau mendapatkan kroto yang segar, karena kadang-kadang saya kesulitan untuk mendapatkan kroto yang segar. Yaitu masalahnya kalau kroto yang tidak segar mungkin udah beberapa hari, apalagi udah disimpan di kulkas, saya takutkan itu ada bahan pengawetnya itu. Jadi kita sangat berhati-hati lah, karena ternak murah itu kan agak sulit juga. Jadi jangan sampai kita memberikan pakan yang memang mengandung bahan pengawet, jadi nanti akan berakibat fatal itu. Di samping itu juga harga kroto di Kota Bandung itu cukup mahal. Satu osnya 25.000. Jadi kalau 1 kilo bisa dibayangkan itu hampir 200.000 lebih. Tentu kita harus memikirkan budget kita untuk pengeluaran di peternakan kita. Jadi kalau mungkin di tempat Sobat Kicomania ada pakan-pakan alternatif lainnya yang bisa dicari dengan gratis, itu lebih baik karena akan menekan budget yang kita keluarkan untuk biaya di dalam peternakan kita. Nah, di samping itu juga tentu kita harus memperhatikan pakan-pakan lain. Mungkin ada yang bertanya, apakah peternakan di PMB itu memakai pur? Nah, itu saya 100% tidak memakai pur. Jadi saya memakai seperti yang telah saya sebutkan tadi, jangkrik, ulat Hongkong, cacing, dan kadang-kadang kroto. Nah, saya pernah mencoba memakai pur, ternyata hasilnya tidak maksimal. Tapi mungkin kalau Sobat Kicomania mau mencoba memakai pur, silahkan, karena saya pernah mendengar dan pernah membaca juga di medsos, katanya ada yang sukses dengan menggunakan pur, silahkan. Cuma pengalaman pribadi saya, nah itu hasilnya kurang maksimal. Jadi saya tidak memakai pur di kandang ternak saya. Nah, mungkin itu aja tentang sesi pakan yang harus dipersiapkan dalam mempersiapkan untuk ternak murai batu. Oke Sobat Kicomania, selanjutnya yaitu yang keempat atau sesi yang terakhir, yaitu tentang aksesoris apa aja yang harus dipersiapkan untuk kita memulai beternak burung murai. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang tentang glodok atau tempat bertelur burung. Nah, ini bikinan saya sendiri. Mungkin kalau ukuran silahkan, saya bentuknya seperti ini. Nah, kalau beli mungkin, kalau pesan juga ada, tapi kalau lebih ngirit mending kita bikin sendiri aja. Ini bentuk modelnya, mau model yang bagaimana silahkan, yang penting tertutup atasnya itu. Nah, ini kalau dalamnya ya seperti ini aja, seperti biasa gini. Ini udah saya kasih daun pinus sebagai bahan sarang gitu. Nah, ini biasanya saya simpan di belakang. Kalau yang satu lagi nih saya simpan paten di depan, paten di depan gitu. Nah, seperti ini di depan posisinya. Nah, ini ada dua macam, yaitu yang satu di depan, yang satu di belakang gitu. Seperti yang saya tunjukkan tadi, modelnya sama seperti ini. Ada plus minusnya juga gitu. Biasanya kalau saya kasih dua, di depan ada ini satu, di belakang satu, biasanya rata-rata burungnya milih yang di belakang. Mungkin karena lebih nyaman di belakang, tapi ada juga yang milih di depan. Kalau kita paksain cuma satu glodok yang di depan, dia pasti akan bertelur di depan juga. Keuntungan yang di depan ini adalah kita dapat mengecek telur sewaktu-waktu. Misalnya dia udah bertelur satu, kita tidak harus masuk ke dalam gitu, jadi cukup kita membuka pintunya ini,
Nah, kita dapat mengecek telurnya udah bertelur satu, jadi lebih mudah itu. Dan juga selain itu kita dapat mengecek telur setelah 10 hari. Biasanya saya antara kisaran 9 atau 10 hari telur yang diramin saya cek apakah telur itu isi atau fertil atau jong gitu, atau telur yang kosong gitu. Jadi kalau misalnya udah 10 hari ternyata telurnya kosong, kita cabut aja. Jadi agar tidak terlalu lama kita menunggu-nunggu ternyata tidak menetas gitu. Nah, ini yang pertama tentang glodok aksesorisnya. Nah, yang kedua yaitu tempat minumnya. Ini tempat minumnya, saya ambil dulu nanti lihat. Nah, ini saya pakai tempat minum yang kecil seperti ini. Nah, tempat minum sekaligus tempat mandi burung. Nah, saya dulu ada teman yang bertanya juga kenapa memakai tempat minum dan sekaligus tempat mandi yang kecil gitu. Nah, ini alasannya yaitu kembali ke pengiritan, karena saya memakai vitamin. Kalau saya memakai wadah yang besar untuk tempat minum dan tempat mandi dia, tentu vitaminnya akan boros, karena dengan ukuran yang gede tentu porsi vitaminnya akan lebih banyak. Nah, dan juga kalau setiap hari saya ganti, tentu kalau memakai tempat yang besar akan boros vitaminnya gitu. Saya memakai vitamin Fit WP gitu. Nah, ini kalau misalnya sobat kicomania mau memakai vitamin yang lain silahkan. Ini cuma saya menginformasikan yang saya pakai di peternakan PMB. Dan ada juga pertanyaan yang cukup menggelitik menurut saya gitu. Loh, di alamnya kan burung itu tidak minum vitamin, kenapa di ternak memakai vitamin? Nah, itu begini, kalau di alamnya kan tentunya burung itu bebas terbang ke sana kemari dan tentunya memilih makanan yang sesuai dengan selera mereka. Sementara kalau di kandang ternak, ya mereka terbatas di dalam kandang yang cuma sebesar begini. Tentunya ruang gerak dan kebebasan burung tentunya berbeda dengan yang di alam bebas. Nah, tentunya mereka membutuhkan asupan vitamin untuk kebugaran tubuh mereka. Apalagi yang diternakan hampir setiap bulan dia bertelur. Tentu dia membutuhkan vitamin untuk kebugaran tubuh dan juga untuk kelancaran produksi. Itu mungkin jawaban dari rekan-rekan. Ada yang bertanya kenapa dikasih vitamin itu. Tapi ada juga yang tidak memakai vitamin, silahkan. Karena tentu seperti yang saya katakan banyak di video saya, setiap peternak punya trik dan punya cara masing-masing untuk kelangsungan peternakan. Nah, selain glodok dan tempat minum serta tempat vitamin, ada juga ini tempat jangkrik dan juga tempat cacing. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini saya kebetulan di indoor, jadi merasa aman aja saya buka begini. Nah, ini kebetulan yang betina poligami. Nah, seperti ini. Saya memakai seperti ini. Nah, ini tempat jangkrik, ini tempat ulat Hongkong. Nah, ini sengaja saya cor bawahnya. Ini biasanya kalau ada semut saya kasih air aja di sini, jadi semut tidak akan naik ke jangkrik ataupun ulat Hongkong. Nah, selanjutnya ini adalah tanah liat yang biasanya saya untuk nyimpen cacing. Nah, di samping nyimpen cacing, biasanya burung murai juga suka ini macokin tanah ini, suka ada yang sengaja makan tanah liat gitu. Tapi ini memang saya sediakan untuk menyimpan cacing yang akan saya berikan ke burung murai gitu. Itu beberapa aksesoris yang diperlukan sebagai penunjang untuk kelancaran dalam kita berternak burung murai gitu. Jadi yang pertama adalah kandang yang harus disiapkan,
Yang kedua tentunya pemilihan indukan yang harus dipersiapkan juga, indukan yang sudah siap baik jantan maupun betina, sehingga akan mempermudah dalam proses penjodohan. Yang ketiga adalah pemberian pakan, ketersediaan pakan yang cukup dan memenuhi syarat tentu akan membantu kelancaran dalam peternakan kita. Yang keempat adalah aksesoris yang seperti saya sebutkan tadi, ada glodok, ada tempat minum, ada tempat jangkrik, dan juga tempat ulet Hongkong maupun tempat cacing. Itulah 4 hal yang harus diperhatikan oleh Sobat Kicomania untuk memulai peternakan murai batu. Mungkin Sobat Kicomania ada yang mau menanyakan hal-hal tentang yang telah saya sampaikan tadi, bisa disampaikan di kolom komentar maupun disampaikan lewat WA saya yang ada di deskripsi. Nah, mungkin itu aja video kali ini. Saya mohon maaf bila banyak kekurangan yang akan saya sampaikan. Saya mohon kritik dan saran demi kemajuan channel PMB Project. Dan juga jangan lupa untuk singgah juga di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan seperti biasa, sebagai penutup, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta untuk menyalakan lonceng pemberitahuan agar Sobat Kicomania selalu dapat mengikuti video-video dari PMB Project. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih, dan salam Jaya Lestari.